aku Dea. Ini YouTube kita berdua. Halo guys, balik lagi dengan Udi Spekler. Tapi kali ini kita buat kontennya berbeda banget, berbeda. Ini kita mau Q&A tentang kita sendiri. Ya, tentang kita berdua sih. Jadi seberapa Kenal. memahami karakter satu sama lain dan apa? Dan seberapa kuat persamaan kita, pertemanan kita. Ya, kita mau memahami karakter kita satu sama lain lagi ya. Oke, sekarang kita kocok dulu nih pertanyaan-pertanyaan. Ini dibuat oleh tim Odi Spekler. Jadi aku juga nggak tahu ya ini isi pertanyaannya apa, aku nggak tahu. Jadi ya udah, ini karena dibuat sama tim kita ya. Oke, shoot dulu. 3, turun 3. Dulu jangan gue. Turun 3, turun 3, turun 3. Aku dulu. Deg-degan guys. Enggak. Oh, ini pesan untuk kita baru mulai udah pesan untuk kita. Ini terakhir aja, ini kita simpen terakhir ya. Ini buat kita aja nggak sih? Maksudnya Maksudnya berdua gitu ya. Oke. Tapi ini terakhir aja ya, karena ini baru mulai terus pesan untuk kita gitu. Oke. Bener-bener emang. Bikin ya. Apa yang membuat kamu mau bertahan untuk berteman? Aku dulu ya. Iya, ada. Di hidup aku tuh kan nggak banyak orang ya. Maksudnya aku cuma ada adik, bapak, sama anak-anak tuh. Enggak, aku kuat orangnya. Oke. Jadi kalau ada orang yang tulus ya, orang yang tulus sama aku, pasti aku langsung open gitu loh. Iya. Beda ya baik sama tulus, karena orang baik belum tentu tulus, sedangkan orang tulus sudah pasti baik. Jangan mulu kampret emang. Nah, lo apa nih gantian? Karena aku nyaman. Ya Allah, basic banget itu mah basic. Basic Karena banget. gini guys, ini aku tuh tipe orang yang kalau udah nyaman sama seseorang, itu ya udah aku bakal mengeluarkan apa yang aku bisa. Walaupun lo tahu kan kadar manusia itu gampang mengecewakan. Iya. Misalnya lu udah effort banget tapi dianya nggak ada feedback balik. Ya itu tergantung dari dianya aja. Yang penting lu nating tulus aja gitu ya. Iya. Oke, gantian. Apakah kamu merasa terabaikan? Kok aku deg-degan ya? Naik dosa dia sama gue. Enggak, bukan naik dosa, dia susah banget diomongin sama gue. Enggak guys, enggak. Apakah kamu merasa terabaikan dan tidak peduli dengan masalahmu? Siapa dulu yang mau Aku jawab? dulu yang jawab. Aku enggak pernah merasa gitu. Karena because karena dia selalu ada buat aku kayak gitu. Oke. Kalau aku tuh ngerasa ya ada lah, dia ada. Walaupun cuma mendengarkan, tidak memberikan masukan, tapi paling enggak aku punya tempat untuk berbagi itu sih. Apakah ada perasaan untuk menjauh dari aku? Aku dulu ya jawab ya. Kayaknya enggak sih, karena aku tuh tipe orang yang kalau berteman gak cuma sama dianya aja gitu. Jadi aku tuh kayak deket sama orang tuanya, deket sama saudaranya. Pokoknya aku satu keluarga kalau bisa berteman. Berteman deh pokoknya. Kalau aku enggak akan. Iya. Because? Ya, enggak akan. Karena kan dari poin 1 aja udah 1. Poin 1 yang tadi nyaman. Aku udah nyaman udah. Dia minta solusi mulu ke gue anjir. Enggak. Next. Ntar ini potong. Kalian beda berapa tahun terus bisa nyembelin enggak kalau beda tahun toh? Aku 30. Aku 23. Yes. Bedanya 7 tahun. Beda 7 tahun. Cuma karena
aku itu orangnya itu gampang apa ya namanya, gampang berbaur kali ya, gampang belajar, banyak mau belajar. Jadi dunianya kan dia Gen Z ya, aku milenial, jadi gampang lah untuk Memahami ya gitu. Ya. Aku terus yang memahami. Enggak. Dia gak ngerti lagu-lagu zaman dulu. Bajakin karaokean, gak ngerti PA. Nah, Kan generasinya udah beda ya guys ya. Dan bilangnya kita Gen Z. Aku bisa mengimbangi dari pembahasan yang orang dewasa. Terutama orang dewasa tentang rumah tangga ya. Karena kebetulan aku sudah berkeluarga dan dia masih Jadi dan aku masih banyak belajar lah dari orang dewasa. ya, jadi kita sama-sama belajar lah. Aku cuma kita nih cuma terpaut umur ya dan pengalaman. Kalau untuk masalah mengimbangi pergaulan atau berbaur ke dunianya si Gen Z ini aku bisa, dan dia pun juga sebaliknya gitu. Iya, yang penting kita tahu batasan. Betul. Tapi untungnya aja dari milenial ini dia typingnya bagus. Iya kan, gue juga ilfil lagi typingan yang kayak gitu. Udah makan belum Mitch gitu, karena di zaman gue nggak ada gue chat begitu. Zaman Asia, lo tau Asia kan, Asia Hidayah, gue nggak ada tuh, walaupun berkarakter itu gue tetap ngetiknya. Yang paling aku ilfil itu kan niche. Apa? Ne. Udah makan belum ne? Udah makan. Udah kayak udah kayak gitu. Apa yang buat kamu ilfil saat didekati cowok? gue punya pengalaman banget nih, bedek banget gue sampai balik waktu itu. Jadi waktu itu gue pernah download dating apps di salah satu Play Store. Terus gue PDKT-an, beberapa minggu kemudian gue ketemu, dan di pertemuan itu dia banyak banget ngobrolin soal kayak gue punya ini, gue punya itu gitu loh, kayak membanggakan itu semua. Iya lagi. Gue paling ilmu kayak gitu, sumpah. Nih aku tuh paling itu pertama dari typing. Aku mandang typing banget. Kalau misalkan typing yang gak masuk di aku, udah cut off. Nah yang kedua, aku tuh nggak bisa deket sama orang yang terlalu ingin dilihat. Ya pick me ya, lebih itunya pick me ya. Lebih baik aku udah nggak usah ngapain, ilfil banget. Berarti sama, karena gitu lah ya. Lebih baik kita yang tahu nggak sih kalau masalah persoalan itu daripada harus dikasih tahu. Lagian sebenarnya kita tuh deket sama cowok atau kita mau ngejalanin suatu relationship, yang kita lihat kan itu sifat dan karakternya ya, bukan dari finansial atau apapun itu. Kita bisa kerja, kita punya uang sendiri, jadi jangan gitulah. Iya, karena kita bisa diajak kok berjuang ya kan. Mau ekonominya lagi turun ataupun lagi pokoknya kita tuh wanita fungsional, diajak sederhana bisa, diajak mewah nggak malu-maluin, pokoknya gitulah kita tuh. Tantangan terberat yang pernah kamu lewati. Dulu deh. Tantangan terberat yang pernah aku melewati, trauma ya. Dan sampai sekarang masih ya, karena memang trauma itu susah ya. Ada lagi nggak selain trauma? Nggak ada. Pengalaman waktu sekolah gitu, misalkan ban bocor. Oh iya, aku pernah, bukan ban bocor. Itu sedih banget. Boleh nangis gak sih? Jadi waktu sekolah SMA ya, jadi waktu SMA itu nggak tahu ada masalah apa itu pas sapam sama aku, padahal aku nggak pernah berbuat apa-apa ya pas sapam tuh. Aku cari motorku, tiba-tiba motorku di samping panggung diikat dong motornya. Diikat pakai tali gitu? Iya. Diikatnya kemana? Ke panggung. Wih anjir. Terus itu berat banget, aku langsung pulang sekolah itu langsung nggak ngomong apa-apa lagi sama teman-temanku. Udah karena langsung mood down banget ya, pokoknya mood down banget ya. Pulang aja udah. Tapi itu maksudnya security maksudnya gimana gitu ya? Ada dendam apa kah Bapak dengan si Tirugo ya? Ya padahal aku anak baik-baik, anak paling kalem. Iya. Enggak sih, enggak. Kelempengan, bukan lempeng. Kalem, bukan kelempengan pokoknya. Kalau aku ya,
melewati masa tersulit terberat itu waktu di tahun 2019 sampai 2023. Karena pada saat itu aku punya masalah keluarga yang mana aku nggak bisa dibagi ke siapapun, yang nggak bisa aku share ke orang luar gitu. Pokoknya cuma aku sama keluargaku aja gitu, rumah tanggaku ya. Dan aku pernah harus survive banget sama diri aku karena aku kena cancer pada saat itu. Selepas aku divorce sama mantan suami, aku pernah kena cancer. Enggak. Tapi aku udah tahu guys. Enggak, aku gak sedih. Apa yang pertama kamu lihat saat pertama kali ketemu? Aku ya. Yang pertama kali aku lihat itu beban yang ada di pikiran dia, karena entah mungkin aku pernah belajar psikolog ya sedikit banyaknya. Jadi aku tuh kayak ngelihat dia tuh kayak bebannya tuh berat banget, kayak capek banget. Jadi aku tuh ada keinginan untuk masuk ke dalam bukan masuk ke dalam ya, jadi kayak yo nggak sendiri ke gitu. Gue juga kayak gitu. Masa apa ya, aku ya lihat kamu ya nggak ada deh. Gak ada, karena tidak Karena ada aku kalau misalkan baru kelewat ini belum bisa melihat, belum bisa menilai lah ya. belum bisa menilai apa yang menurutmu aku lakukan yang mungkin menyakiti hatimu. Lu dulu lah jawab. Nggak ada. Yakin, ntar kalau gua kentut aja lu ngedumel. Nih ya, setiap gua kentut gede, dia pasti ngedumel. Kan lebih gua kentut kan, dia pasti ngedumel. Apa sih enggak ya? Aku nggak pernah ngedumel ya. Gue ada. Apa? Jadi waktu itu dia pernah bulol sama cowok. Gue kasih tahu kan, terus gue nasehatin, gue kasih tahu, nggak didengar sama dia. Sampai ujung-ujungnya nih ucapan gue dari A sampai Z tuh nggak ada yang meleset. Terus gue ancam gini, pokoknya kalau lu nggak mau dengerin gue nggak akan lagi mau kesini. Akhirnya dia sadar sendiri, guys, kamu kenapa nggak main-main ke rumah aku? Enggak apa, lu WA gue masih ada, WA gue tunjuk lu ya. Enggak, sebenarnya di situ aku juga sambil mikir guys, enggak yang apa sih aku mikir ya, aku diem, aku mikir kan sensitif banget kalau bahas itu, sensitif banget, emang ngeri. Pas dia ngomong kayak gitu aku langsung diem karena ya aku merasa lebih baik aku kehilangan orang itu enggak sih daripada kehilangan dia. Sebanyak apa rahasia yang kamu sembunyikan dari aku? Kalau aku nggak ada. Aku ada. Udah. Menurut kamu aku orangnya gimana? Gue dulu semangat. Oh ya tuh ya, keras kepala, terus cengeng, terus kadang apa ya, semangatnya tuh harus dipompa dulu. Terus apalagi ya, emosinya itu meledak-ledak. Tapi dia masih mending sih daripada Ai lebih parah. Menurut aku Kade ini orangnya kalau aku takut kalau Kade lihat dia itu emosi. Betul. Emosinya tinggi. Dia tuh orangnya ceplas-ceplos. Kalau dia nggak suka, ya udah dia nggak suka. Tapi orangnya asik kok. Pokoknya jangan disenggol aja. Terus senggol di bos. Terus dia orangnya lemot. Jadi itu dia harus ngomong berkali-kali baru dia ngeh. Tapi dia juga sama nggak konsisten guys. Kan nggak konsisten doang. Dia nggak konsisten kalau melakukan apa-apa setengah-setengah. Iya. Sesuai mood. Bukan kok. Tapi kita orangnya nggak anti kritik loh. Jadi kita kalau menjauhi gibah nggak sih? Kita berdua ini open minded banget pemikirannya. Jadi setiap ada masukan kita langsung pikirin. Iya. Kalau memang baik untuk kita pakai. Tapi kalau memang nggak baik untuk kita ya kita. Iya. Ya kita pakai lah. Sebenarnya aku deg-degan tahu baca ini. Pernah berantem sampai nggak teguran nggak? Nggak Nggak pernah, kita nggak pernah berantem. Nggak pernah berantem, soalnya
Kita tipe orang yang kalau nggak suka langsung bilang ya. Iya, kita Bilang. apapun yang ada dalam hati kita langsung diutarakan ya. Kalaupun kita kesel gitu, misalnya paling beberapa detik doang. Iya. Sejauh ini nggak ada ya. Soalnya zodiak elemen kita ini sama. Air. Apa yang kamu tidak sukai tentang aku? Banyak. Banyak udah nggak bakalan muat durasi. Pokoknya intinya dia tuh terlalu cengeng, terlalu lemah. Iya. Tapi aku nggak suka dia tuh kalau udah emosi udah bikin aku takut. Aku pernah aku nyamperin ke rumahnya, dia lagi emosi itu langsung. Padahal itu emosi bukan lagi sama aku guys, tapi sama aja tetap. Maksudnya dia pengen ngerjain aku ya? Iya, tapi karena emosinya itu tinggi banget. Walaupun itu bukan emosi sama aku, tapi tetap aku takut. Apakah saat kita bertemu ada perubahan dalam hidup kamu? Banyak. Aku ngerasa perubahan hidup aku semenjak ketemu sama dia itu banyak banget. Karena saat pertama kali aku ketemu dia itu aku lagi benar-benar kehilangan arah banget. Nggak ada yang ngarahin aku buat hidup. Kalau aku lebih lebih ingat aja kali sama yang menciptakan. Karena pertemanan kita ini Uti dan Uhot. Terus aku jadi lebih bersyukur aja gitu loh dengan adanya uang atau tidak adanya uang gitu. Aku bisa belajar itu dari dia. Tuh. Penyesalan terbesar dalam hidup kamu? Penyesalan terbesar dalam hidup aku tuh saat aku lagi di rumah kakak aku dan aku minta pulang terus dan ternyata itu pertemuan terakhir. Oh, yang udah Lampung itu? Iya. Itu pertemuan terakhir, itu penyesalan. Oh, menyeraya itu? Iya. Oh. Kalau aku nggak ada. Karena semua yang udah terjadi itu menurutku ya ada pembelajaran dan bikin aku makin kuat dan dewasa. Apa yang membuat kamu bersyukur ketemu aku? Aku dulu ya. Aku bisa lebih menghargai uang, terus menghargai waktu ibadah kali ya sama Tuhan. Ya itulah pokoknya. Lebih bersyukur aja gitu, lebih banyak bersyukurnya kalau sekarang. Kalau lu? Kalau aku lebih banyak untuk berhati-hati dari pengalaman hidupnya. Gitu. Bersyukur jadi gini loh, jadi bersyukur aku tahu bahwa kita itu hidup nggak tentang orang baik, karena aku tuh merasa semua orang tuh baik. Oh, oke. Jadi pas sebelum kenal aku tuh dia nganggapnya semua orang baik, tapi setelah diperinci orang baik itu belum tentu tulus guys. Ya. Gitu. Semua orang baik, tapi belum tentu orang baik itu tulus. Tapi kalau orang tulus itu udah pasti baik. Kayak perbedaannya berakhlak, berilmu tapi belum berakhlak. Kayak gitu. Ketika kamu capek dengan dunia kamu mau aku lakuin apa? Kamu mau aku lakuin apa? Cuman temenin aku aja. Kayak walaupun dia cuma rebahan di kasur. Iya sih ya, kalau dulu biasanya ngopi sih, karena sekarang udah nggak bisa ngopi, jadi ya paling minum jus cide kali ya di Batavia. Jus cide. Tolong jus cide endorse kita nih, endorse kita. Pecinta jus cide. Zodiak kalian berdua apa? Kita sama-sama elemen air guys. Aku Cancer. Aku Scorpio. Sama kita. Ini kalau misalkan antara kita cewek dan cowok itu bagus banget. Kita kalau buat suatu relationship itu akan punya hubungan yang maju gitu. Nah, berhubung kita ini perempuan sama-sama males, jadi kita pengangguran beginilah. Tapi tetap kita punya planning untuk maju guys. Iya. Kita banyak kok planningnya, cuma ke bawah karena mood kita aja. Iya betul. Kita juga kadang suka saling mengingatkan aja sih. Iya. Ngobrol awal canggung atau langsung excited bahas heboh? Enggak sih, kita nggak ada yang canggung. Kita langsung. Enggak kak, aku canggung loh. Kamu nggak merhatiin aku? Enggak, orang lu ngedengerin gue. Kok terus habis itu dia langsung cerita juga sih.
Iya, saat itu kan kita pertama kali ketemu itu kita langsung ngobrol tentang hal berat ya menurut aku Iya. itu. Menurut aku tuh hal berat banget. Udah Goy, nggak apa-apa, lu bilang aja gue yang ngajak ketemuan gitu, pakai basa-basi aja. Enggak gini. Jadi aku kalau misalkan baru ketemu sama orang itu, aku enggak langsung banyak ngomong. Lebih mengamati dulu enggak sih? Aku tuh. Tapi tiba-tiba ngeblank. Paham enggak? Iya, aku juga nggak tahu sih dia ngedengerin aku pada saat itu, dia kayak bingung mau ngasih masukan atau ngomong masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kan dia belum mudeng. Itu kan itu berat banget sih emang permasalahan. Aku mengamati karakter, mengamati cara bicara, mengamati semuanya. Aku kalau ketemu sama orang tuh yang baru ya, Iya. banyak diemnya karena mungkin introvert juga nggak sih? Pokoknya jangan sampai terkecoh sama manusia guys, karena manusia itu pada dasarnya ya, dia itu akan terlihat baik ketika kita masih menguntungkan. Iya, hati-hati. Ya, jadi sebisa mungkin kalian memahami karakter, cara dia bicara itu bisa menunjukkan sifat dia dan kebiasaan dia. Cara berbicara nih, berbicara kita itu bisa menjelaskan seperti apa kita sehari-harinya. Jadi berhati-hati. Waspada. Apa yang paling buat kamu kesal sama diriku? Gak usah aku udah tahu banget ini. Apa ya? Dia tuh orangnya ini susah diomongin kalau udah. Ya, denial dia tuh, orangnya denial. Kalau gue. Aku kesel kalau misalkan dia ngomong itu loh. Cerita orang itu. Oh, lu sebut aja mantan laki gua gitu. Jangan, ntar ada yang marah, Kak. Maaf sayang, aku udah move on sebenarnya sayang, karena dia masih punya utang sama aku. Dan ini sekalian aja di sini, tolong kembalikan uangku dan perhiasanku, tolong. Aku sebel banget guys kalau dia tuh sebel. Itu paling aku kesel banget kalau dia ngomong cowok itu. Udah. Iya kan, dia masih punya utang cuy. Silakan bayar ya ke nomor atau kirim email aja kalau butuh nomor rekening gue mau berutang lo. Kocak banget anjir. Kesalahan apa yang nggak kamu maafin sama seseorang? Orang yang sering banget fitnah gue, orang sering banget membuat asumsi sampai orang lain itu ikut percaya, padahal gue sama sekali nggak pernah lakuin. Pokoknya orang yang fitnah gue, walaupun gue udah teguran sapaan sama dia, tapi gue nggak bisa maafin. Aku nggak bisa maafin orang itu kalau orang itu menyolimi aku dan membuat rasa kepercayaan aku itu hilang. Iya, karena rasa percaya itu mahal ya. Iya, karena aku gampang percaya, tapi saat percaya itu hilang, udah aku males, nggak bisa maafin sama sekali. Langsung cut off gitu ya? Cut off. Oke. Nih, terakhir, pertanyaan terakhir yang tadi baru dicomot udah begini pertanyaannya. Pesan untuk kita lu dulu deh. Pesan untuk aku buat Kak Dea, tetaplah jadi orang baik. Tetaplah jadi orang yang bahagia. Dan terus memperbaiki diri. Memperbaikinya untuk hal apa nih? Memperbaiki dari segi hal apa aja, kayak memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk gue, dari gue untuk Goya ya. Sebisa mungkin mau mendengarkan orang lain, nasihat orang lain, terus coba untuk membuka hati. Karena nggak semua orang itu jahat dan nggak semua orang itu baik gitu loh. Jadi lo memposisikan diri lo tuh coba di tengah-tengah gitu. Dan tetap rendah hati, tetap sederhana, tetap apa adanya, dan semoga makin semangat lagi nyari uangnya. Yeay, semangat guys. Kamu juga ya semangat jadi pengangguran. Kita pengangguran yang berpenghasilan. Oke,
udah segitu dulu Q&A dari kita berdua. Nanti kita akan buat video-video yang menarik dan random. Ya, lebih menarik lagi. Pokoknya kalian semua komen aja kita harus bikin video apa. Jangan lupa di-share, di-like, di-komen, di subscribe. Loncengnya jangan lupa dinyalakan. Jadi kalau ada video kita langsung muncul notifikasi di handphone kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, assalamualaikum.